Pada pertemuan kali ini akan dibahas ilustrasi penggabungan usaha dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Langsung saja ke ilustrasinya, penggabungan usaha metode pembelian. Pada tanggal 2 Januari 2005, PT Perintis merger dengan PT Sejahtera menggunakan metode pembelian. Dalam kasus merger seperti ini, PT Perintis dan PT Sejahtera salah satunya bubar karena prinsip merger satu yang bertahan perusahaannya. Di sini contohnya PT Perintis membeli PT Sejahtera. PT Perintis membayar PT Sejahtera sebesar 8.750.000, sehingga diasumsikan PT Sejahtera yang bubar. Nilai 8.750.000 ini terdiri dari 35.000 lembar saham PT Sejahtera dengan nilai pasar pada saat itu 250 per lembar. Kita lihat di sini 8.750 terdiri dari perhitungan 35.000 kali 250. Informasi nilai par pada saat pembukuan awal ada 100. Selain dari nilai saham yang dibayar oleh PT Perintis, ada biaya lain yang menyertainya seperti registrasi dan pencetakan saham 50.000, jasa perantara 40.000, legalisasi 60.000. Informasi laporan posisi keuangan atau neraca di akhir tahun 2000X4 adalah sebagai berikut. Neraca masing-masing PT Perintis dan PT Sejahtera secara nilai buku terdiri sebagai berikut. Ada kunkas, piutang, sampai dengan peralatan, dan total aset. Ada pula nilai hutang dan nilai ekuitas dan gabungannya total ekuitas dan ekuitas. PT Perintis total asetnya 28 juta, PT Sejahtera nilai bukunya total aset 7.600.000. Karena ini menggunakan metode pembelian, maka harus diberikan informasi nilai wajar. Di sini nilai wajar PT Sejahtera dari sisi kas sama 300.000, piutang 400.000, dari nilai buku 500.000, persediaan 800.000, nilai wajarnya 1,2 juta, tanah 1 juta, nilai wajarnya menjadi 1,5 juta, gedung nilai buku 2 juta menjadi 3 juta, peralatan 3 juta menjadi 2.500.000, sehingga nilai wajar total aset PT Sejahtera 8,9 juta. Di samping aset, hutang juga dinilai secara wajar, hutang usaha tetap 400.000, hutang wesel menjadi 1,8 juta dari nilai buku 2 juta. Diminta susunlah neraca PT Perintis per 2 Januari 2000X5. Bagaimana langkah awal dalam menyusun neraca PT Perintis? Pertama, kita harus menghitung harga investasinya. Di sini harga investasi adalah, kita lihat, 8750 ini ya, 750 ditambah biaya langsung berkaitan dengan investasinya, yaitu kita ambil yang perantara ditambah legalisasi, jadi 100.000. Sehingga harga investasi dalam Sejahtera, kita lihat, kita jumlahkan 8750 tambah 100, 8850. Berikutnya kita hitung nilai wajar dari PT yang dibeli tadi, PT Sejahtera. Nilai wajar dari aset dan liabilitasnya si PT Sejahtera. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini total aset berdasarkan nilai wajar dikurangi hutangnya dikurangi hutang wesel. Hutang usaha, hutang wesel
dikurangi. Intinya di sini adalah aset dikurangi hutang. Dan hasilnya peroleh 6,7 juta. Selisih dari nilai investasi 8,85 juta ini dengan nilai wajar 6,7 dapat menimbulkan yang namanya goodwill. Ya. Berapa goodwill-nya? Nilai yang dikorbankan untuk investasi dikeluarkan 8,8, memperoleh nilai wajar PT Sejahtera 6,7, berarti ada kelebihan senilai selisihnya yaitu 2150. Setelah nilai goodwill sudah kita peroleh dari investasi dan nilai wajar PT Sejahtera, berikut kita menghitung neracanya. Lihat di sini. Pertama, kita harus menggunakan nilai buku si PT Perintis yang kolom ini dengan nilai yang PT Sejahtera di kolom ini menunjukkan nilai wajar. Di sini kita hitung terlebih dahulu nilai buku tambah nilai wajar. Ya. Kita tarik ini. Kita lihat ya. Berarti kas adalah nilai buku ditambah nilai wajarnya, begitupun akun-akun yang lain, piutang, persediaan, tanah, gedung, nilai buku ditambah nilai wajarnya. Sekarang, biaya yang terkaitan pengembangan usaha juga kita masukkan di sini. Contoh yang kas ini, ada biaya yang terkait pengeluaran kas seperti ini dan yang ini yang kita sesuaikan di kas. Karena mengeluarkan sejumlah kas, di sini harus dikurang. Kita masukkan sini ya. Kurang 50, kurang 40, kurang 60. Berarti ada kas yang berkurang 150 terkait beban yang dibayar. Untuk piutang tidak ada penyesuaian. Piutang tidak ada, persediaan juga tidak ada, tanah juga tidak ada, gedung tidak ada, peralatan. Sekarang kita totalkan ya. Lanjut ke hutang usaha, tidak ada penyesuaian. Hutang wesel tidak ada. Terkait modal saham perlu penyesuaian, yaitu 8 juta ini dari modal saham si PT Perintis dalam nilai buku 8 juta. Penyesuaiannya kita ambil dari nilai sahamnya 35.000 dikali dengan nilai par 100 menjadi 3,5 juta. Tambahan modal di store ambil dari nilai buku PT Perintis 6 juta tambah penyesuaian ya, tambah nilai investasinya 8,75 juta dikurangi yang sudah dimasukkan ke modal saham. Ya, 5,2 dikurangi biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pengembangan usaha tadi. Selain biaya langsung ini, 100 terdiri dari 40.000 perantara,
60.000 legalisasi, sehingga tidak termasuk yang 50. Kita kurangkan yang 50. Sini menjadi 5,2. Mohon maaf, ini ditambah 5,3. Untuk saldo laba tidak ada penyesuaian, sehingga ini kita jumlah kembali liabilitas dan ekuitasnya. Penyesuaiannya 8,8. Kita masukkan ini kolom neracanya. Kita tambahkan saja di sini nilai yang jumlah nilai buku dan nilai wajar, diperhitungkan penyesuaian. Tarik sini. Jumlahnya kita memperoleh hasil 36,75 untuk aset. Untuk di liabilitas dan ekuitas sama, kita jumlahkan, tarik jumlah liabilitas dan ekuitas 39. Di sini kita lihat bahwa neracanya belum balance. Kita lihat 36, 39. Kita harus masukkan sini kolom tambahan. Sebagaimana kita sudah hitung tadi di sini. Ini adalah kolom untuk goodwill. Ini belum ada, belum ada, belum ada. Di sini kita tambahkan goodwill. Kita sesuaikan jumlahnya dengan memperhitungkan goodwill. Berikut neraca PT Perintis setelah melakukan merger dengan metode pembelian kepada PT Sejahtera. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.